Dapat panen bawang daun sebanyak ini. Kenapa saya piluknya sendirian gitu? Udah dicuci dulu ini. Dikeringin. Nggak usah terlalu kering juga nggak apa-apa. Halo semuanya, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat dimanapun berada. Jumpa lagi sama saya dan selamat datang buat teman-teman yang baru gabung di channel saya. Semoga semuanya sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin. Ini juga rezeki. Rezeki tadi pagi panen bawang daun dari kebun. Ini udah dicuci karena terlalu banyak ya, ini kalau buat sehari-hari, kalau disimpan di kulkas ini seminggu udah jelek lagi kan, harus dibuang. Jadi karena terlalu banyak, saya rencananya mau disimpan di freezer. Ini mudah aja kalau simpan bawang daun ke freezer, cuma dipotongin aja. Sebagian disimpan di kulkas, sebagian besar disimpan di freezer buat persediaan nanti musim dingin. Sebenarnya di kebun ini masih banyak. Ini cuma setengahnya aja yang dipetik, yang di kebun masih banyak lagi. Jadi siap-siap lagi nanti panen bawang daun yang besar lagi. Oke, kita mulai aja. Ini potongin bawang daunnya. Saya pisahin dulu yang mana yang mau disimpan di kulkas buat masak. Masak juga nggak banyak, kemarin masih ada sisa, jadi mau dibikin kayak oseng-oseng aja. Ya gini cukup buat hari ini, mungkin juga cukup buat besok juga. Ini saya pisahin dulu, sisanya ini dipotongin semuanya. Oke, kita mulai aja dan ikutin videonya sampai selesai ya. Batang daun yang masih putih kayak gini saya pisahin aja, ini bagus buat bikin kuah bakso. Jadi yang kita potongin sekarang yang hijaunya aja, yang putihnya saya pisahin dulu. Ini kan banyak yang masih pada putih. Bagus ini buat bikin kuah bakso, bikin gurih. Kalau tinggal di luar negeri, kalau mau bikin sesuatu harus diakalin. Karena nggak ada mang-mang yang jualan keliling kampung kalau di sini. Nah, kayak gini kan udah semuanya, yang hijaunya aja. Jadi kita potongin. Mau diiris tipis juga nggak apa-apa, diiris panjang-panjang juga nggak apa-apa. Kalau saya diiris kecil aja, karena sama aja kan kalau udah dimasak jadi layu. Kalau buat tambahan bakso juga, toppingnya bakso tetap aja kan jadi layu. Malahan yang buat toppingan bakso kan harus irisannya yang tipis-tipis. Satu genggam aja ini. Lama potonginnya. Di toko juga sih sebenarnya kalau musim sekarang kan lagi musim berkebun ya, musim panas. Harga daun bawang agak murah sedikit. Ada 5 batang ya sekitar $2 gitu. Tapi kalau pas musim dingin jadi nambah harganya. Bisa sampai $3. Nah, dipotongin kayak tipis aja kayak gini.
lebih tipis juga bisa, nggak apa-apa. Nanti kan kalau mau masak butuh daun bawang, tinggal ambil dari freezer. Jadi nggak usah potong-potong lagi. Duh, pada jatuh. Dikumpulin dulu ke sini. Segenggam aja. Agak lama juga sih. Dipisahin dulu yang batang putihnya. Nanti dibikin kuah bakso, digoreng sama digoreng sama bawang putih kan. Kayak ini mah tipis, masukin sini aja. Kadang juga saya pakai bawang pre buat kuah bakso kalau nggak ada batang daun yang kayak gini. Sama aja, sama gurihnya. Tuh, dapat segini. Nah, yang ininya dipotongin aja, diiris tipis. Kalau saya mah bukan chef ya, bukan ahli masak, jadi kalau cara potong sayurannya gini aja. Suka masak tapi nggak menurut keahlian kayak chef profesional. Ternyata ini potongin daun bawang juga bikin mau nangis. Kayak potongin bawang merah. Mungkin karena ini bawang daunnya masih fresh ya, masih segar dari kebun langsung. Jadi kayak ada efeknya gitu, kayak potongin bawang merah. Udah mau selesai. Tuh, udah dapat banyak. Sedikit lagi. Nah, selesai deh. Kayak mau hajatan. Sebaki penuh. Ini lebih dari cukup buat musim salju, buat persediaan. Tapi kan nanti masih ada lagi yang belum dipanen. Yang putihnya, batang putihnya dapat segini. Ini banyak sekali buat bikin campuran ke kuah bakso atau kuah sup ya. Biar gurih nanti kuah baksonya atau supnya. Oke, kita kembali ke tema judul videonya. Kenapa saya vlognya sendirian gitu. Hampir semua vlog saya sendirian aja. Kayak anak-anak kemana gitu. Saya anaknya ada 2. Tapi mereka udah pada besar-besar. Yang satu udah SMA, yang satu udah kuliah. Jadi semuanya masing-masing sibuk gitu pada urusannya sendiri-sendiri, ada kesibukannya sendiri-sendiri juga. Udah gitu yang sulung
dia kan sibuk sama kuliahnya juga. Kalau sekarang sih mereka lagi libur. Kalau musim panas semua sekolah libur. Yang sekolah SMA sama yang sekolah kuliah juga semuanya libur. Liburnya lama juga dari Juli sampai Agustus. Jadi mereka sibuk juga. Look how much I got. Holy moly, I was smelling it all the way from the office. Yeah, because it's still Wow. fresh. It make me cry. Yeah. That's a lot of green onion we can freeze. Yep. See, I bought the small plastic. Yep. And I just need to get cottage cheese. There is cottage cheese. Oh, ricotta cheese. Oh, ricotta. Why, different? A little bit. Oh, okay. Then. Dibungkusin kayak gini. Sedikit-sedikit. Buat sekali masak. Oke, kembali lagi yang tadi. Karena mereka itu ada kesibukannya masing-masing ya, yang sulung dia sekolah juga dari pagi sampai sore juga, kadang sampai rumah dia jam 5 sore gitu baru sampai rumah. Terus juga dia kerja paruh waktu ya. Kalau di sini kerja paruh waktu itu kurang lebih 20 jam seminggu. Kalau normalnya kan kalau yang kerja penuh ada sekitar 40 jam per minggunya. Itu normal jamnya. Jadi kalau kerja paruh waktu sekitar 20 jam atau 30 jam seminggunya. Jadi dia pun sibuk gitu. Kadang di rumah juga cuma sampai rumah, makan malam, ngerjain PR, tidur kayak gitu aja. Udah gitu besoknya ada jadwal kerja. Jadi sibuk. Yang kecil dia kan udah SMA juga. Kalau di sini kelas 9 itu udah SMA. Jadi udah termasuk sibuk juga, banyak kerjaan rumah juga. Tapi karena sekarang kan lagi libur ya, jadi nggak ada kegiatan sekolah. Cuma dia pun sibuk kalau sekolah, terus juga ada latihan olahraga hoki karena dia kan ikutan olahraga hoki, masuk timnya di sini gitu. Jadi seminggu 2 kali dia latihan hoki, udah gitu. Kalau weekend Sabtu Minggu kadang ada pertandingan. Kadang juga dari Jumat sampai Minggu ada pertandingan. Udah gitu bulan-bulan tertentu ada turnamen juga. 3 hari, 4 hari gitu turnamennya. Jadi sibuk antara sekolah dia sama latihan hoki, sama pertandingan hoki, sama turnamen. Jadi sibuk banget. Jadi ya kalau vlognya saya emang sendirian seringnya kayak gini. Nggak apa-apa, lagian saya juga nggak bisa memaksain ya sama anak-anak. Kalau mereka mau ikutan di video ya alhamdulillah nggak apa-apa gitu, kalau enggak pun nggak apa-apa karena kan mereka juga sibuk sama kegiatannya sendiri-sendiri. Kita juga harus menghormati juga kan, menghargai mereka juga kan, mereka juga butuh privasi sama kayak kita orang dewasa juga. Anak-anak juga kan butuh privasi juga. Oke, itu aja alasan saya kenapa vlognya sendirian terus. Suami juga kadang ada di rumah, kadang enggak. Jadi ya dikerjain sendiri aja semuanya. Oke, kembali kita ke siapin ini, dibungkusin. Sekantong-sekantong. Sengaja ini beli kantong yang kecil-kecil aja karena ini emang segini ya porsinya kalau buat masak rata-rata gitu. Kalau mau ditambahin atau dikurangin juga kan gampang. Jadi nggak harus semuanya, kalau kantongnya yang besar gitu, nggak harus semuanya dikeluarin dari freezer. Ini kantongnya juga bisa dipakai lagi gitu. Nanti kalau udah dikeluarin isinya, dimasak, kantongnya dicuci gitu, terus dikeringin. Jadi masih bisa dipakai lagi. Ini lebih mudah pakai ini daripada pakai tangan.
Tuh udah dapat 3 kantong. Ini sekarang tuh sore-sore, jam 5 sore. Sebenarnya udah harus bikin makan malam, tapi masih ada sisa yang kemarin barbeque. Masih ada sisa. Mau dibikin oseng-oseng aja, campur sayuran. Katanya menurut aplikasi besok seminggu itu mau hujan. Jadi kalau hujan juga nggak apa-apa ya, jadi saya nggak usah siram tanaman sering-sering. Terus sekarang kan panas banget tiap hari, jadi harus siram tanaman terus. Tuh udah dapat banyak. Oh, ini airnya harus dikeluarin. Udaranya harus dikeluarin. Yang batang daun bawangnya juga diplastikin, satu porsi. Kalau nanti mau bikin banyak, tinggal ambil 2 kantong. Kalau cuma butuhnya 1 porsi ya ambil 1 porsi aja. Hanya ini satuin aja ke sini. Nggak cukup ya. Harus 2 kantong. Hampir selesai ini. Nah, selesai. Oke, ini udah selesai kantonginnya. Dapat berapa ya? Dapat 1, dapat 12 kantong. 12 kantong yang diiris tipis sama batang daunnya dapat 3 kantong. Ini semua dimasukin ke freezer. Karena selama musim panas kalau butuh bawang daun tinggal ambil ke kebun aja. Freezernya tambah penuh. Nggak tahu itu ada tempat atau nggak buat simpan ini. Tomat yang dari tahun kemarin juga masih ada. Nanti mau ditambahin lagi sebagian dari hasil panen sekarang kalau ada yang dipanennya. Oke, teman-teman, itu aja buat hari ini. Udah selesai ngantongin bawang daunnya, juga ceritanya udah sekilas aja ceritanya. Nggak terlalu panjang juga. Itu aja untuk hari ini. Terima kasih udah nonton videonya sampai selesai. Dan jumpa lagi di video berikutnya. Bye. Assalamualaikum. Ini ke freezer dulu.